Saudara, ini kemarin ada demo menolak Donald Trump datang ke Inggris. Ternyata yang demo Arab semua mukanya dan pakai bendera Palestina juga ya. Sementara rakyat Inggrisnya, orang-orang kulit putihnya sendiri kemarin ada 3 juta orang kulit putih semua ya. Kulit putih semua. Ini kalau Anda lihat orang kulit putih yang paling satu nih ya, paling depan ini pun nggak tahu ya. 2. Yang lain itu muka-muka Arab semua tuh ya. Muka-muka Arab semua dan pakai bendera Palestina. Ini ada emang mereka lah yang membuat menjadi rasis ya. Mereka lah yang membuat menjadi rasis. Mereka lah yang memancing rasisme yang terjadi di Eropa, dan itu cukup mengkhawatirkan saya karena saya adalah imigran. Ya. Saya adalah imigran yang mau menyesuaikan diri, beradaptasi dengan budaya di Belanda. Itu kan satu yang sering dipertanyakan. Kenapa orang Barat pun tanya, kenapa sih orang kadrun-kadrun ini maunya pindah ke Eropa dan Amerika dan Australia, ke negara Barat, yang notabene mereka bilang mereka negara Barat ini adalah setan besar dan Israel itu setan kecil. Tapi mereka berbondong-bondong larinya ke negara Nah, itu satu conclusion. Kenapa? Yaitu yang kita sempat bahas. Itu maksud mereka itu colonization. Jadi mereka mau menduduki. Jadi tujuan mereka bukan secara membahayakan hidup mereka lari, atau keadaan ekonomi mereka hancur, mereka lari untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu bukan tujuan mereka. Tapi kalau si kadrun, mereka udah bilang kalau mereka ini harus beranak cucu untuk menyebarkan ideologi mereka. Jadi tujuan mereka udah lain. Halo. Suaranya. Halo. Ya, itu. Ya. Ya, saya orang lama, Pastor. Cuma mulai masuk lagi nih. Ya, mengenai hal ini ya. Jadi kalau saya lihat, jadi lucu juga nih ya kalau sampai misalnya Inggris dan Prancis mengakui negara Palestina ya. Dia nggak melihat, pemimpinnya itu tidak melihat jati diri sejarah bangsanya ya. Jadi kalau di sini di Indonesia ya, kita bisa lihat di buku-buku sejarah ya dibilang Inggris dan Prancis penjajah Indonesia. Ya, kenapa dibilang di sini bilang penjajah Indonesia? Karena Inggris dan Prancis agak beragama Kristen. Ya, karena beragama Katolik, Kristen, Protestan, ya pokoknya percaya sama Yesus lah. Makanya di sini dibilang penjajah. Ya, gitu. Tapi kalau Arab di sini enggak dibilang penjajah dia. Ya. Jadi pemimpin Inggris dan Prancis ini sangat naif ya kalau sampai dia mengakui negara Palestina. Itu ya pertama ya. Karena udah difitnah ya. Apalagi Inggris kalau nggak salah Inggris itu yang menemukan Borobudur ya. Jadi Borobudur itu kan mau dilenyapkan ya umat Islam ini ya. Candi Borobudur itu ya. Jadi yang Buddha, candi Hindu itu kan mau dihilangkan sama bukan dihilang tapi dia memang dihilangkan gitu loh, sehingga Inggris Belanda datang itu baru terungkap tuh candi-candi Borobudur, terus ada candi Prambanan ada, kalau nggak itu memang sengaja dihilangkan. Memang Islam ini mau menghilangkan sejarah supaya adanya cuma aja sejarah Arab doang ya, Arab Islam doang nih, di muka bumi ini, di muka Indonesia ini ya, seperti itu ya. Jadi itu yang yang itu ya. Terus yang kedua ya, kalau yang kedua saya lihat kalau mengenai Israel, saya bilang Israel harus menguasai jalur Gaza dan tepi barat, tidak ada Palestina, nggak boleh ya. Karena apa? Emang saya udah tahu di pemikiran Arab Islam itu dia pasti akan merecokin Israel terus, karena ya itu dominate the world ya. Dia tidak akan secara langsung, misalnya mungkin dia pakai strategi adalah dengan uang. Ya, dengan uang itu dia mempengaruhi ya orang-orang yang tidak
Arab Islam di Palestina itu ya kan untuk mengacau terus ya. Jadi kalau menurut saya harus dikuasai ya. Jadi tidak ada Palestina, kalau perlu diusir tuh siapa sih Mahmud Abbas ya nggak boleh ada di Israel situ ya. Jadi karena akan terus-terusan itu seperti itu. Kenapa? Kedua juga dia mengganggu ya bagi orang-orang Kristiani yang mau ke Israel. Itu selalu dia begitu bikin, wah itu nggak aman loh ke Israel, perang dulu loh. Jadi orang Kristiani itu yang mau istilahnya mau ke kota suci Yerusalem jadi takut ya kan, seperti itu. Dia mau begitu, dia sengaja orang Islam ini. Makanya saya bilang sih Arab Saudinya mesti dihancurin juga tuh. Tapi dia pintar juga Arab Saudi itu dengan menggunakan uangnya. Dia bilang Amerika dengan fakta pertahanannya dengan Amerika ya, sengaja supaya dia juga terlindungin ya. Tapi sekarang dia pakai taktik lain si Arab Saudi Islam ini. Dia akan menggunakan uangnya untuk merecokin Israel selalu pasti. Makanya saya bilang tidak ada negara Palestina, itu semua harus dihilangkan. Jalur Gaza tepi barat harus dikuasai oleh Israel. Ya, kalau mau kerja sama Amerika boleh, terserah. Ya kan Amerika di situ juga nggak apa-apa, itu oke. Ya, jadi itu yang harus itu harus ya itu. Kalau saya lihat kalau selama ada Palestina akan direcokin, karena udah dikasih, coba ternyata pembunuhan dalam sehari 1.300 orang Israel meninggal ya, diperkosa, dibunuh, ya. Jadi ini kalau sampai pemimpin Inggris, Prancis, Australia itu ya sampai mengakui Palestina ya, itu sangat naif, sangat pemikiran dia tidak melihat jati diri ya, jati dirinya, sejarahnya dia, bangsanya dia bangsa apa ya. Jadi kalau terus juga ya ini kan Islam ini pintar, dia mengadu domba komunis berapa segala atau ya saya bilang kalau yang itu mau komunis kayak liberal, lihatlah kalau memang dia itu lihat kitab suci ya, Alkitab lah, lihat bahwa Israel tuh karena itu adalah dikuasai Israel selama udah ada 3.000 tahun yang lalu. Udah di Alkitab tuh udah dikatain itu tanah yang diberikan oleh Tuhan. Udah fix itu. Kalau dia misalnya udah pakai hati, biarpun disogok-sogok, ya tetap sesuai dengan Alkitab. Ya. Dan saya juga tahu ya, mereka Islam ini ya, saya lihat saya pernah dapat video-video ya menjelek-jelekan pendeta-pendeta Kristen dan Katolik. Coba dicek deh, ada dia menjelek-jelekan. Ya dia dengan itunya, jadi orang-orang Inggris pun jadi sekarang saya lihat mungkin jadi ke gereja juga nggak begitu banyak ya kan, bisa dilihat kan, karena dia itu video tuh ininya ya, seperti gitu. Terus kemudian dia membaca dengan juga menyebarkan video-video yang Yahudi menghina Kristen, bisa meludahi segala propagandanya ke orang-orang Kristen ya, seperti gitu. Jadi itulah dia sedang ingin meracunin otak-otak pikiran dari orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Ya seperti itu ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi jahatnya Islamnya ini ya. Emang udah kitab sucinya sih begitu. Ya itu aja dari saya, Pastor. Silakan. Oke, Bu Dora lanjut. Shalom Pak Paul, dengar suara saya? Ya, silakan Bu Dora. Iya, tadi pertanyaan Pak Paul, apa yang terjadi akibat menerima suap sogok ini ya. Kita lihat dulu ya, latar belakang kenapa Eropa, Prancis, dan negara-negara Eropa menerima sogok ini. Karena pertama, kita ini bergantung kepada minyak dan migas ya dari mereka, sehingga dari sini, dan persenjataan dari Amerika ya, sama seperti kata Pak Andi kemarin juga ada menyangkut ya, yang kita memberi dana mereka tetap bodoh ya. Itu tepat sekali pendapat Pak Andi kemarin, saya dengar melalui YouTube. Nah, yang karena negara Amerika Eropa bergantung ya kepada negara Eropa bergantung kepada migas dengan minyak, otomatis negara Arab ini menyusup, memasukkan suap baik di dalam pemerintahan, organisasi sosial, politik, dan sekolah seperti yang Pak Paul katakan. Nah, ideologi Islam ini kita tahu sendiri bagaimana ya.
Di dalam ideolog mereka tidak bisa beradaptasi kepada yang lain. Bahkan di Eropa kita lihat, mereka setelah mereka diterima sebagai imigran, karena mereka mempunyai keturunan seperti sering disebutkan di sini kayak tikus got ya. Jadi mereka itu tidak memperdulikan lagi sosial kepada negara, daerah setempat. Mereka dikungkung oleh ideolog mereka ya. Sehingga ini memperkeruh suasana di Eropa ya. Mereka mendirikan masjid, sekolah privat, bahkan restoran ya. Ini mereka tidak open kepada kultur, kepada negara yang mereka tempati, bahkan mereka ingin menguasai itu. Sementara di Eropa ini, kita lihat ya bagaimana rakyat di sini menggelepar, bagaimana perkembangan penduduk di sini. Mereka memikirkan kualitas hidup, masa depan mereka, masa tua mereka, masa pensiun mereka, bagaimana bisa mencapai holiday dalam kehidupan mereka. Itu mereka sudah mengorganisasikan rakyat di sini. Sementara pemerintah menerima korupsi ini untuk menerima imigran itu, dan industri juga menolong itu. Tapi apa nyatanya kita lihat ya, terjadi di universitas pemerkosaan ya, pembunuhan terhadap orang-orang muda, narkoba ya. Ini rakyat, orang penduduk asli yang saya lihat di sini menggelepar. Mereka mempunyai anak seperti tikus got. Di sini hanya punya anak, menerima anak, satu anak misalnya itu 450 euro satu anak. Tapi orang di sini walau pada selama 3 tahun menerima 450 euro uang anak ya, mereka tidak mau lahir anak seperti tikus got, karena mereka memikirkan bagaimana masa depan anak ini setelah dewasa, besar, untuk edukasi, untuk profesi. Kalau mereka ini kan tidak. Nah, itu di dalam rakyat. Nah, di dalam industri, para pekerja itu tidak bisa, yang saya lihat ini ya. Makanya anak saya, tolong doakan Pak Paul, tahun depan anak saya buka perusahaan sendiri. Dia tidak mau menarik imigran. Karena dia sendiri di perusahaan yang besar itu, dia melihat bagaimana kualitas Islam imigran ini. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana kualitasnya, karakternya. Sangat low. Kenapa? Karena ideolog mereka. Itulah makanya rakyat sini menggelepar, mendorong pemerintah ya supaya keluarkan imigrasi seperti di Austria dan Jerman. Dilarang sekarang memakai burkah yang sudah menjadi status warga negara atau mempunyai permanen visa. Mereka dilarang di sini. Karena itulah ideolog itu seperti Pak Andi kemarin, biarpun mereka diberikan, dibiayai, dibantu Eropa, dana untuk edukasi, untuk pelatihan, karakter mereka tidak akan bisa menyamai orang Eropa. Tidak akan bisa. Mungkin dari 100 orang, bisa 2. Itu yang sudah Islam open meaning ya. Tapi selanjutnya bahkan dokter sendiri pernah kejadian menabrak di pasar. Ya, itu sudah terlihat. Makanya rakyat sini marah, mendobrak. Ya, mereka bisa meminta bantuan sosial kepada pemerintah sebesar-besarnya. Sementara rakyat sini ditekan untuk bantuan sosial berdasarkan dan mengatakan berdasarkan standar gaji minimal. Kalau sudah di atas tidak bisa menerima bantuan sosial, menggelepar. Mereka menerima sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena korupsi para politik, para pemerintah menerima imigran itu masuk ke Eropa dalam
pekerjaan, edukasi, ya. Nah, itu dasarnya adalah seperti kata Pak apa tadi, ideolog mereka yang merusak di mana-mana. Ini akhirnya disadari oleh para politiker, pemimpin, ya. Tapi di Prancis itu sudah kalut, ya. Kalau kita ke Prancis, yang ide ke Prancis, berapa yang kecolongan? Bagaimana di Prancis itu? Kalau kita holiday di Prancis, pasti selalu dibilang berhati-hati. Karena negara itu sudah dikuasai Islam. Karena berapa banyak itu diberikan negara Arab korupsi untuk politiknya waktu itu, ya, menjadi pemuka politik di Prancis dan di Inggris. Untuk apa? Mengokupai negara itu supaya menerima ideolog mereka, mendukung mereka. Nah, inilah yang tidak disadari para politik apa ini Inggris dan Prancis. Mereka kalut, mereka sekarang ekonomi mereka goncang. Jadi itulah dasarnya. Jawaban saya Pak Paul. Yang lainnya Oke, boleh Bu sambung. Dora, luar biasa. Saudara, ini kemarin ada demo menolak Donald Trump datang ke Inggris. Ternyata yang demo Arab semua mukanya dan pakai bendera Palestina juga ya. Sementara rakyat Inggrisnya, orang-orang kulit putihnya sendiri kemarin ada 3 juta orang kulit putih semua ya. Kulit putih semua. Ini kalau Anda lihat orang kulit putih yang paling satu nih ya, paling depan ini pun nggak tahu ya. 2. Yang lain itu muka-muka Arab semua tuh ya. Muka-muka Arab semua dan pakai bendera Palestina. Ini ada emang mereka lah yang membuat menjadi rasis ya. Mereka lah yang membuat menjadi rasis. Mereka lah yang memancing rasisme yang terjadi di Eropa, dan itu cukup mengkhawatirkan saya karena saya adalah imigran. Ya. Saya adalah imigran yang mau menyesuaikan diri, beradaptasi dengan budaya di Belanda. Hari ini saya tadi juga baca ya ada kekhawatiran dari banyak pengamat politik karena dari ada 120 sekolah di London ya, dari 120 sekolah ternyata orang kulit putihnya yang berbahasa Inggris, anak siswa yang berbahasa Inggris hanya 20%. Yang lainnya nggak bisa berbahasa Inggris. Ya, bahkan ya bukan kulit putih, bahkan bukan kulit putih. Ya, tidak bisa berbahasa Inggris. Yang hanya 20% dari seluruh sekolah di London yang bisa berbahasa Inggris. Wah, jadi parah sekali nih ya. Ini kacau sekali nih. Akhirnya seluruh orang itu berbahasa Arab. Karena diserbu. Nah, itu yang disebut dengan invasi. Nah, kalau Anda mau bertanya ya, apakah Islam itu menjajah? Iya, Islam itu penjajah. Dan dia tidak pernah datang ke sebuah negara dengan baik-baik. Selalu membawa bencana, selalu membawa kebiadaban, selalu membawa kecelakaan, selalu membawa kutuk dan musibah. Hari ini Inggris menjadi kelam, Eropa menjadi kelam gara-gara Islam masuk. Seharusnya Islam masuk itu membuat cerah. Seperti Belanda masuk ke Indonesia. Ketika Belanda masuk Nusantara, maka kalian bisa baca tulis itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ya. Anda belajar matematika. Ketika Belanda masuk Indonesia, Inggris masuk Indonesia, kalian punya teknologi. Kamu punya Borobudur, kamu punya kebun raya Bogor, kamu punya pabrik gula, kamu punya perkebunan sawit. Ya, Islam masuk. Ya, Islam masuk ke Eropa, kamu cuman punya pedofilia, ya. Kamu cuman punya pemerkosaan. Penjara-penjara jadi penuh gara-gara orang-orang Islam ini. Sedangkan ketika orang-orang Kristen masuk ke negara Belanda, Inggris, Prancis masuk ke negara-negara lain, mereka jadi makmur. Negara-negara itu yang tadinya dalam kegelapan, mereka kemudian mendapat
pendidikan yang layak, sehingga mereka sadar apa itu menjadi sebuah negara, apa itu kemerdekaan. Memang ada konflik, ada orang-orang dari Prancis, Inggris, Belanda yang rakus, tapi toh akhirnya dimerdekakan, dibebaskan. Afrika Selatan, ya, Nigeria, semua dilepas semua ya. Seluruh Afrika Utara, Aljazair, itu semua akhirnya dilepaskan. Bahkan Mesir pun dilepas sama Inggris. Ya kan? Era imperialisme selesai. Kalau Islam enggak, dia masih mau menjajah kemana-mana dengan membawa bencana kemana-mana. Ya, oke. Ini habis Nah ini. itu tambahin dikit Pak Pol. Ya, Pak Andi. Itu kan satu yang sering dipertanyakan. Kenapa orang Barat pun tanya, kenapa sih orang kadrun-kadrun ini maunya pindah ke Eropa dan Amerika dan Australia, ke negara Barat yang notabene mereka bilang mereka negara Barat ini adalah setan besar dan Israel itu setan kecil. Tapi mereka berbondong-bondong larinya ke negara quote. Nah, itu satu conclusion. Kenapa? Yaitu yang kita sempat bahas. Itu maksud mereka itu colonization. Jadi mereka mau menduduki. Jadi tujuan mereka bukan secara membahayakan hidup mereka lari, atau keadaan ekonomi mereka hancur, mereka lari untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu bukan tujuan mereka. Seperti itu soal orang Korea, ya kan, hidupnya susah, mereka lari ke Amerika, hidupnya sukses, ya kan. Nah, terus orang dari negara, orang dari Taiwan, di Taiwan udah nggak ada kesempatan, anaknya sekolah pinter di sini berkembang, tujuannya itu. Tapi kalau si kadrun, mereka udah bilang kalau mereka ini harus beranak cucu untuk menyebarkan ideologi mereka. Jadi tujuan mereka udah lain, ya kan? Orang-orang Meksiko di Meksiko kelaparan, mereka nyebrang kali, nyebrang sungai, nyebrang gurun pasir untuk ke Amerika, untuk apa? Supaya get a better life, untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Jadi bukan orang-orang Meksikan ke sini bukan untuk menyebarkan ideologi mereka, ya kan? Orang dari Guatemala, dari pokoknya dari Amerika deh, South America. Mereka mencari kehidupan baru di negara di tanah sini. Tapi mereka lain. Mereka ke sini tujuannya untuk menyebarkan ideologi setan, ya kan? Untuk mendapatkan suara besar. Jadi mereka diminta untuk membuat anak yang sebanyak-banyaknya. Makanya itu kita bisa lihat sekarang yang di provinsi Minnesota, itu mereka tuh tempatnya orang-orang kadrun itu banyak di situ. Mereka sudah memama biak ngumpulnya di situ. Makanya orang macam Ilhan Omar itu bisa terpilih. Ya cewek ini dari Somalia berkerudung, udah tahu ini orang kadrun. Kok bisa kepilih jadi senator? Gara-gara apa? Suara pemilihannya terbesar. Nah itu kan tujuan mereka lari ke negara barat, bukan untuk mencari kehidupan baru. Mereka nyaman hidupnya di dalam gubuk, di dalam kemah, di dalam rumah lumpur seperti Afghanistan. Mereka nyaman hidup di situ, ya kan? Nah, jadi mereka ke sini tujuannya cuma satu, yaitu colonization, menduduki daerah baru untuk menyebarkan ideologi setan mereka. Kan kemarin Pak Paul udah nunjukin video, mereka deklarasi tahun 2060 seluruh Kanada bakalan di bawah Syariah law. Itu udah deklarasi mereka, itu cita-cita mereka, itu tujuan mereka. Ya itulah makanya mereka bergerak. Kenapa kita sering bertanya, kenapa mereka larinya kok ke negara kafir? Ya itu jawabannya. Jadi mereka ke sini bukan untuk mencari kehidupan yang baru, bukan mencari kehidupan yang lebih baik buat keturunan anak cucu mereka. Bukan, tujuan mereka cuma satu itu. Ideologi mereka harus disebarkan. Itu aja sih Pak Paul. Nah, kalau menyinggung tadi Pak Paul nyinggung mengenai Gaza, nah ini kalau kita lihat dari pandangan Israel, Gaza ini kan udah berapa kali dikasih kesempatan. Terakhir itu kan
2005 Israel keluar sampai sampai kuburan pun dikeduk, tulang-tulang orang kuburan orang Israel dikeduk segala macam. Tapi mereka nyatanya dari 2005 kan nggak ada kerjaan, air pun nggak ada, listrik nggak ada, malah bikin bom. Nah, itulah terjadilah penyerangan October 7. Jadi kita lihat dari Israel point of view, Israel bilang, that's it, I had enough, udah cukup katanya. Ini pernah kejadian sekali, kedua, ketiga kali bakal terjadi. Jadi Israel nggak mau itu, mereka mau stabilitas. Nah, kenapa nggak percaya dengan two-state solution? Kami satu solution, kenapa nggak bisa? Soalnya orang-orang Gaza sama orang-orang West Bank, Samaria ini, daerah Samaria, ini mereka itu nggak ada kerjaan. Tiap pagi itu ngantri cari kerjaan, ngelewatin border, cari kerja di Israel. Nah, begitu udah masuk di Israel, kan, salah satu orang duduk di bus yang padat, orang ngebom, bunuh diri. Nah, itu caranya gimana Israel untuk mengurangi bom bunuh diri? Susah. Mendingan udah dipisahkan aja. Mendingan mereka masukin pegawai dari Pakistan, dari Sri Lanka yang tujuannya memang mau cari kerjaan, cari duit. Jadi kalau saya bilang Jordan, Samaria ini, daerah West Bank ini, kalau bisa untuk security ya dihabisin juga lah, ya kan? Diperintah si Mahfud Abbas itu udah di-kick aja, udah percuma. Fatah itu nggak bisa kontrol mereka punya orang. Jadi menurut saya, makanya orang-orang Barat ini matanya nggak bisa melihat. Mereka nggak hidup di Israel. Coba kalau orang-orang yang teriak-teriak Free Palestine, Palestine, suruh hidup di Israel sebulan 2 bulan, mereka baru bisa melihat. Ini orang-orang ini nggak bisa dikasihani, nggak bisa dikasih kebebasan, ya kan? Uh, 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 apa? Jadi Israel harus membela diri sendiri dengan cara mereka sendiri. Orang luar yang nggak bisa ngelihat, ya jangan banyak ngomong, nggak bisa. Jadi mereka, they have the right to defend themselves, kan? Presiden Donald Trump sering bilang, kita nggak bisa menyetop Israel untuk menghabisin Gaza. Soalnya Israel punya hak untuk membela diri sendiri. Nah, terus kalau saya bilang sih maju terus, West Bank ini Betul, juga harus dibersihin. Thank you. Lanjut yang lain. betul, betul, betul. Bentar, ini sebelum ke Cece ya. Lah nggak Cece dulu lah, Cece perut buncit ya. Cece dulu silakan. Ya, Shalom. Shalom, shalom.